Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Nama Arya Penangsang begitu sangar didengar, namun juga banyak kesan negatif yang timbul dari nama tersebut. Meskipun beliau masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya, namun rupanya sangat dipuja oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Menurut Serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Surowiyoto atau Raden Kikin, atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedolepen. Ia adalah putra kedua Raden Patah, Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raja Jipang sehingga ia bisa mewarisi kedudukan kakeknya. Selain Raden Kikin, Raja Demak Raden Patah juga memiliki dua putra lagi, yaitu Adipati Unus putra pertama dan Raden Trenggono. Pada tahun 1521 Masehi, anak pertama Raden Patah yang bernama Adipati Unus, Pangeran Sabranglor, gugur dalam perang laut di Selat Malaka melawan Portugis. Kedua adiknya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggono, saling berebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram. Sedangkan Raden Trenggono memiliki putra bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Raden Mukmin membunuh pamannya yang bernama Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedalepen, bunga yang gugur di sungai dalam artian bahasa Indonesia. Dengan begitu, maka Raden Trenggono menjadi pewaris tahta kerajaan Demak dengan gelar Sultan Trenggono. Diceritakan bahwa Penangsang diperoleh Arya saat sang ayah terbunuh. Ia dihanyutkan di sungai sampai akhirnya temangsang atau menyangkut di pohon kecil. Kemudian ditemukan Sunan Kudus. Jadilah nama panggilannya Arya Penangsang. Setelah kematian ayahnya, Arya berguru dengan Sunan Kudus yang bersimpati atas kemalangan Arya dan bersumpah akan balas dendam serta merebut tahta sah kerajaan Demak yang harus didapati Arya. Sepeninggalan Raden Kikin, Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih anak-anak, sehingga pemerintahannya diwakili Patih Matahun. Ia dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang sangat terkenal bernama Tohpati. Wilayah Jipang sendiri saat ini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Ia pun mendapat julukan Arya Jipang. Memperoleh posisi sebagai adipati tidak membuat Arya lupa akan dendam dan ambisinya. Sambil menjalankan tapuk pemerintahan, ia menyusun kekuatan dan strategi untuk membalas dendam orang tuanya serta untuk merebut tahta di Demak Bintoro. Demak Bintoro sedang ada transisi kepemimpinan. Raja Demak Sultan Trenggono terbunuh di Penarukan, Situbondo pada tahun 1546 Masehi. Yang menggantikan Sultan Trenggono adalah sang putra Raden Mukmin yang bergelar Sunan Prawoto.
Arya melihat peluang emas untuk balas dendam sekaligus merebut tahta Demak. Arya meminta dukungan Sunan Kudus dan akhirnya pada tahun 1549 Arya Penangsang membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Dendam terbalaskan. Dengan terbunuhnya Sunan Prawoto, maka tahta kerajaan Demak jatuh ke tangan Arya Penangsang yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Jipang Panolan, sehingga kerajaan Demak mendapat sebutan Demak Jipang. Hari-hari pertama pemerintahan Arya Penangsang langsung mendapat protes keras dari Jepara yang diwakili oleh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa daerah tersebut. Mereka yakin bahwa pengganti kekuasaan Demak tidak sah karena terjadi pembunuhan terhadap Sunan Prawoto oleh seseorang utusan Arya Penangsang. Mereka punya bukti kuat dan akan menyampaikan protesnya kepada Sunan Kudus. Mereka pun datang ke Kudus meminta pertanggungjawaban. Namun jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma. Pernyataan Sunan ini membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan mereka bertemu dengan anak buah Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat berhasil lolos sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadiri terbunuh. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Untuk menguasai tanah Jawa, Arya perlu menyingkirkan salah seorang penguasa daerah Pajang, yaitu Hadiwijaya alias Joko Tingkir yang belakangan ini mengambil sikap bermusuhan. Hadiwijaya sendiri merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang menjadi adipati di wilayah Pajang. Sebagai langkah pertama, Arya Penangsang menyusun 4 utusan abdi kepercayaannya untuk membunuh Hadiwijaya dengan cara menusuknya dengan keris Setan Kober. Namun keempat utusan itu dapat dikalahkan Hadiwijaya dan dipulangkan secara hormat, bahkan diberi hadiah pakaian prajurit oleh Hadiwijaya. Dengan keris Setan Kober berhasil direbut oleh Hadiwijaya. Sesampainya di Jipang, para utusan itu segera menghadap Arya Penangsang. Mereka segera melaporkan tentang kegagalan tugasnya. Betapa marahnya Arya Penangsang ketika kedua orang itu mengatakan bahwa atas kemurahan hati Hadiwijaya mereka dimaafkan dan bahkan diberi anugerah berupa seragam keprajuritan dan keris pusaka. Arya Penangsang merasa sangat tersinggung dan terhina oleh perlakuan Hadiwijaya. Setelah peristiwa pembunuhan yang gagal itu, situasi permusuhan antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang pun semakin memuncak. Dengan usul Sunan Kudus, Arya Penangsang mengundang Hadiwijaya ke Jipang untuk dilakukan perundingan damai sekaligus meminta kembali keris Kiai Setan Kober yang sementara ditahan oleh Hadiwijaya. Hadiwijaya menyanggupi. Diam-diam Sunan Kudus telah menyiapkan kursi yang diberi ajian Raja Kalacakra. Ajian tersebut menyebabkan orang yang mendudukinya menjadi sial selama 40 hari.
Kursi tersebut dialamatkan tentunya buat Hadiwijaya. Pertemuan pun diatur, kedua belah pihak bertemu dengan ditengahi Sunan Kudus. Apa mau dikata, dasar Arya orang dengan temperamen emosi dan tidak sabaran, ia malah terjebak oleh Hadiwijaya supaya menduduki kursi sial tersebut. Gagal sudah rencana Arya Penangsang dan Sunan Kudus. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Adipati Pajang Hadiwijaya singgah ke Gunung Danaraja, tempat Ratu Kalinyamat bertapa. Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijaya agar segera membunuh Arya Penangsang. Lalu dirinya yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, sang ratu berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Hadiwijaya menang. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai menantu keluarga Demak. Maka diumumkanlah sayembara, barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut akan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Kedua kakak angkat Hadiwijaya, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, mendaftar sayembara itu. Demikian juga putra kandung Ki Ageng Pemanahan yang bernama Sutawijaya ikut pula mendaftar dalam sayembara. Oleh karenanya, Hadiwijaya menyiapkan pasukan Pajang dan memberikan tombak Kyai Pleret untuk membantu Ki Ageng Pemanahan dan putra kandungnya, yaitu Sutawijaya, untuk mengalahkan Sultan Demak kelima Arya Penangsang. Kabar tersebut terdengar oleh Arya Penangsang. Ia meminta pendapat Sunan Kudus untuk melawan orang-orang Pajang. Arya melakukan tapa 40 hari untuk menghilangkan Raja Kalacakra yang sebelumnya mengenai dirinya. Sementara Sunan Kudus menyiapkan benteng pertahanan berupa galian menyerupai sungai yang melingkar pusat pemerintahan Jipang, yang kemudian diisi air dari Sungai Bengawan Solo. Galian ini kemudian terkenal menjadi Bengawan Sore. Tak lupa Sunan Kudus juga memberikan ajian di Bengawan Sore. Barang siapa yang menyentuh airnya duluan, maka dia akan kalah. Persiapan telah selesai, strategi telah disusun. Berangkatlah Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi dan Sutawijaya serta ratusan pasukan Pajang ke telatah Jipang Panolan. Arya Penangsang yang baru saja menyelesaikan tapa 40 harinya tak kuasa menahan emosi membaca surat tantangan atas nama Hadiwijaya. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya, yaitu pemelihara kuda yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanahan dan Panjawi. Meskipun sudah disabarkan, adik Arya Penangsang langsung bergegas ke medan laga, menunggangi kudanya Gagak Limang beserta ratusan pengawal kerajaannya. Rupanya kabar bahwa Bengawan Sore dimantra telah terdengar Ki Ageng Pemanahan, sehingga ia menyiapkan siasat membawa kuda betina karena tahu kuda tunggangan Arya Penangsang Gagak Limang sedang masa birahi. Saat Arya Penangsang mendekat di ujung Bengawan Sore, dilepaskanlah kuda betina tersebut sehingga Gagak Limang lari tak karuan mengejar kuda betina itu. Lagi-lagi Arya Penangsang termakan oleh tuahnya sendiri. Ia jatuh ke Sungai Bengawan Sore yang telah diberi tuah oleh Sunan Kudus.
Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan Sore. Sutawijaya menantang duel Arya Penangsang, namun tidak dihiraukan karena Arya menganggap Sutawijaya masih anak bau kencur dan bukan lawan tandingnya. Yang dicari Arya Penangsang adalah pemanahan yang sudah banyak mengakali dirinya. Serangan-serangan yang dilancarkan Sutawijaya hanya ditangkis dan tidak dibalas oleh Arya Penangsang. Di tengah percobaan Sutawijaya, tombaknya berhasil merobek perut Arya, terkena tombak Kiai Plaret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, Penangsang tetap bertahan, ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggangnya. Pertarungan berlanjut dan Danang Sutawijaya sudah hampir kalah. Dia yang sudah kelelahan terkapar di tanah. Kepalanya sudah diinjak Arya Penangsang. Arya Penangsang akan membunuh Danang Sutawijaya dengan kerisnya. Dia lupa kalau ususnya disampirkan di kerisnya, sehingga sewaktu dia mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong. Karena kesakitannya pula, dia belum mati dengan usus terpotong tersebut. Dia hanya diam tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan tahu jika Arya Penangsang itu tidak akan mati jika belum dihisap ubun-ubunnya. Segera Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika Arya Penangsang gugur. Bagi masyarakat Cepu, entah itu yang berada di Kabupaten Blora maupun Kabupaten Bojonegoro, berpendapat lain. Untaian bunga melati pada keris pengantin pria Jawa diibaratkan sebagai lambang kegagahan Arya Penangsang. Meskipun telah terburai isi perutnya, namun Arya Penangsang tetap masih mampu tegap berdiri hingga titik darah penghabisan. Dari perlambang itu diharapkan sang pengantin laki-laki kelak bisa menjaga kemakmuran, kebahagiaan, keutuhan, dan kehormatan rumah tangga meski dalam keadaan kritis seperti apapun. Seperti halnya Arya Penangsang yang tetap memegang prinsip hingga ajal tiba.